Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya upload produk di Shopee sebagai dropshipper. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Lanjut ke videonya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Jadi yang pertama kalian buka seller.shopee.co.id seperti yang di layar ini. Kemudian kalian login dulu. Nah, setelah login kalian masuk ke beranda, kemudian kalian klik di tambah produk baru. Oke, tambah produk baru. Nah, di sini kalian masukkan kategorinya. Oke, misalnya kalian jualan apa? Katakanlah ini kalian misalkan sudah menemukan produknya ya, sudah menemukan suppliernya, sudah menemukan produknya. Misalnya kalian jualan contohnya ini nama produk, nanti bisa kita ganti, jadi kita langsung masukkan kayak kategorinya aja. Misalnya ini sepatu pria katakanlah ya. Search di bawahnya aja biar lebih enak. Nah, sepatu pria, misalnya kita jualan sneakers, ini kita isi sepatu pria kayak gitu. Nah, oke, sekarang masuk ke sini ya, masuk ke sini. Untuk nama nanti dulu. Yang pertama kita harus fokuskan di foto produk. Nah, foto produk ini kalau misalnya kita sebagai dropshipper, maka kita bisa ambil dari supplier, tapi harus kalian edit. Oke, seperti yang aku sudah jelaskan di video ini, atau cek link di description box di bawah, gimana caranya ngedit foto biar foto kita itu beda dengan supplier. Oke, biar nggak sama. Makanya kalau misalnya kalian mungkin banyak yang nanya, Kak, gimana caranya scrap data atau scrap produk dari toko lain biar kita langsung bisa upload ke toko kita? Itu jangan. Kenapa? Ya mungkin memang mudah bagi kita. Ya udah, kita tinggal scrap, tinggal copy paste gitu aja upload produknya. Tapi fotonya itu usahakan beda. Biar apa? Biar nanti itu kita bisa bersaing dengan kompetitor kita. Bisa bersaing dengan toko-toko lain yang juga punya supplier yang sama. Bisa bersaing jika supplier kita juga ada di Shopee juga. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya fotonya sama ya, orang tentu saja milih yang lebih murah, milih yang lebih terpercaya, yang lebih bagus, yang sudah ada reviewnya, ya kan? Tapi kalau fotonya beda, bisa jadi ini orang menganggapnya itu adalah produk yang berbeda atau ada sesuatu, makanya orang mau klik. Oke, foto itu membuat orang mau klik produk kita. Jadi pastikan foto kalian berbeda dengan supplier kalian. Oke? Nah, setelah kalian masukkan foto utama, kalian bisa masukkan video juga. Nah, ini banyak juga video itu untuk lebih memperjelas lagi ininya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kalau ada ya minta ke supplier kalian. Nah, untuk nama produk ini, nah di sini sebenarnya sudah kasih tips oleh Shopee. Menurut Shopee atau tips dari Shopee itu adalah merek, kemudian model dan spesifikasi. Tapi kita sebagai penjual yang baru, terutama kita dropshipper pemula, katakanlah yang baru mulai bisnis, jangan pakai yang kayak gitu. Kita akan kalah dengan supplier. Kita akan kalah dengan toko-toko yang udah gede. Nah, caranya gimana? Pastikan kalian itu mengikuti aturan SEO, Search Engine Optimization. Yang pertama, yang sudah aku share di beberapa video sebelumnya, kalian bisa cek aja lagi di description box di bawah ini. Aku jelaskan sekilas saja. Yang pertama, kalian harus pastikan apa yang dipikirkan oleh calon customer kalian. Contohnya, calon customer kalian misalnya sepatu pria. Apakah kebanyakan orang itu mengetikkan di kolom pencariannya Shopee ya? Kalau misalnya orang lagi nyari, misalnya kamu sekarang lagi nyari sepatu pria, apakah kamu akan ngetik di kolom pencariannya Shopee itu sepatu pria? Apakah kamu akan ngetik itu? Ataukah kamu akan ngetik sepatu cowok? Ataukah kamu akan ngetik sneakers pria? Atau sneakers atau sepatu formal? Nah, itu kamu riset, kamu tanya ke orang-orang random. Misalnya nih, kamu tanya di IG atau kamu tanya di WhatsApp, kalau misalnya kamu nyari produk di marketplace, di Shopee ataupun di Tokopedia, misalnya nih kamu nyari sepatu pria, kamu ngetiknya apa sih? Apakah ngetiknya sepatu pria ataukah sepatu sneaker ataukah sepatu apa? Itu kamu tulis di sini. Contohnya misalnya 80% orang ngetikkan sepatu cowok. Ya udah, kita ketikin sepatu cowok. Oke? Kemudian
kita bisa ikuti itu, mereknya apa, misalnya modelnya Adidas, katakanlah Adidas A567, katakanlah. Ini aku mengarang doang ya. Oh, tidak boleh ada spasi, sorry, ada spasi di sini pada awal dan akhir kalimat. Oh, ini oke. Nah, setelah ini kamu ketikkan misalnya yang kedua. Tadi kan 80% orang pasti ngetikkan sepatu cowok, atau orang biasanya ngetikkan bukan sepatu cowok tapi sepatu pria. Katakanlah 15% sepatu pria. Ya udah, kamu ketikkan sepatu pria ganteng. Katakanlah kayak gitu. Oke, atau kamu bisa tambahin gini. Atau kayak gitu. Oke. Itu penulisan nama yang aku sarankan. Kenapa? Karena kalau misalnya di search nanti sepatu cowok kamu muncul, sepatu pria kamu juga muncul, kayak gitu. Oke. Jadi jangan asal kopas dari supplier ngetikkan, misalnya nih supplier itu ngetiknya atau produknya itu namanya sepatu Adidas ini kayak gitu ya. Tapi kita jangan tiru, kita kan pengen lebih unggul dari supplier gitu kan, makanya kita ketikkan yang ada di benak konsumen itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, setelah itu masuk ke deskripsi. Nah, di deskripsi ini kamu jelaskan normal saja. Misalnya ini kamu kopas deh, sepatu cowok ini, kemudian spesifikasinya apa, ini spesifikasi, kemudian ukuran 32 itu berapa senti, ukuran ini itu berapa senti, ukuran ini berapa senti, kayak gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya itu kamu tambahin hashtag kayak gini, misalnya sepatu pria. Tapi mungkin hashtag sekarang nggak terlalu dipusingkan sih untuk di Shopee mungkin sekarang, tapi tetap kamu harus tambahkan. Biar apa ya? Biar searchingnya lebih bagus kayak gitu. Nah, kamu masukkan semuanya. Misalnya ini sepatu cowok, atau ada lagi deh, misalnya sepatu keren buat kondangan, atau kondangan atau ke pesta gitu ya, buat pesta gitu. Nah, berarti ada 3 kata kuncinya: sepatu cowok, sepatu pria, dan sepatu keren gitu. Jadi kamu masukkan ini sepatu pria, sepatu cowok, kemudian sepatu keren. Nah, sisanya kamu bisa masukkan apapun terserah ya gitu. Yang penting keyword ini, kalau misalnya kalian tahu keyword ya di SEO itu ada kayak gitu. Jadi keyword yang akan diketikkan orang itu ada kayak gitu. Itu jadi kita istilahnya menghack SEO gitu, biar kita itu ada di kolom atas pencarian kayak gitu. Oke. Itu kemudian spesifikasinya, ini biasalah milih mereknya apa, dan merek ini sebenarnya bisa menambahkan. Kalau misalnya kita itu punya merek sendiri, misalnya kalian bukan dropshipper tapi kalian punya merek sendiri, ya kalian bisa klik di sini untuk menambahkan merek. Nah, ini sneaker, nama mereknya apa, gambar produk, dan kirim, nanti akan ditinjau oleh Shopee untuk dimasukkan kayak gitu. Kemudian bahan, tipe perangkat, dan sebagainya, ini ada banyak sini, bisa kalian tanyakan ke supplier. Makanya kalau misalnya kalian itu dropship, jangan asal comot. Kalian nggak akan tahu kan bahannya apa dari supplier kalau misalnya kalian nggak tanya langsung. Atau tipe pengikatnya apa. Tipe pengikat bisa tahu sih. Ini bisa tahu mungkin. Nah, white fit ini apa? Jujur aku nggak tahu, karena aku nggak jualan sepatu, jadi aku nggak tahu. Kemudian negara asalnya apa, kemudian untuk acara apa, casual, formal, dan sebagainya, tinggi haknya berapa. Kalau kita nggak tanya ke supplier, kita nggak akan tahu. Makanya kalau misalnya kalian dropship, pastikan hubungan kalian dengan supplier itu baik, sehingga kalian tahu nih bisa ngisi ini. Kalau enggak, ya kalian mau tanya siapa kayak gitu. Kalian chat supplier, kalian hubungi supplier kalau kalian nggak tahu begitu. Kemudian variasi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ke aku nih. Kak, apakah kalau misalnya kita itu sebagai seller atau penjual baru, apakah kita itu masukkan produknya itu satu-satu per variasi, atau cuma satu produk doang tapi variasinya banyak kayak gitu? Nah, saranku secara pribadi,
untuk produk tergantung dari jualan kamu ya. Contohnya misalnya kamu menemukan satu supplier yang katakanlah gini, misalnya kamu supplier sepatu ya, kamu sudah nemu nih supplier sepatu, tapi kamu pengen jualan cuman satu sepatu itu doang. Jadi kamu pengen cuma jualan satu sepatu itu doang, tapi variasinya banyak kayak gitu, tapi cuma satu model itu doang. Misalnya yang tadi ya, apa, Adidas A567, nggak tahu itu ada apa enggak, aku cuma ngarang. Misalnya ada Adidas A567, kamu pengen jualan itu doang untuk awal-awal ini. Nah, aku sarankan kamu bikin satu varian satu produk. Jadi nanti produk kamu banyak. Misalnya ada 10 varian. Jadi kamu nanti bukan satu produk, tapi ada 10 produk. Kayak gitu. Itu kalau kamu cuma pengen jualan satu ini doang. Atau kamu baru start, misalkan baru awal mulai. Nah, aku sarankan nggak usah masukkan variasi ini. Tapi kalau kamu memang serius dan kamu sudah nge-list banyak sekali produk, misalnya produk kamu udah ada 10 lah katakanlah, atau 20 produk sudah kamu list nih. Jadi nanti ada sepatu Adidas A567, ada sepatu Nike B apa kayak gitu, ada sepatu apalagi Air Jordan kayak gini kayak gitu. Ada banyak listnya. Maka saranku kamu masukkan variasi di sini. Kenapa seperti itu? Ini aku jelaskan sedikit ya, gambaran sedikit. Mungkin nanti ada video yang lebih lengkapnya untuk alasan kenapa kayak gitu. Yang pertama, kenapa kalau misalnya kita cuma jualan satu produk doang, itu aku sarankan satu variasi satu produk. Biar apa? Biar kita itu tokonya kelihatan banyak. Oke, biar tokonya itu kelihatan banyak. Banyak produk, biar satu toko itu kelihatan kita jualan banyak produk. Jadi kita bukan toko abal-abal yang jualan cuma satu produk kayak gitu. Oke, cuman itu doang sebenarnya. Nah, kemudian di searching atau kolom pencarian kita juga sedikit menang. Kenapa? Karena ya kita misalnya orang ketiknya sepatu merah, kita muncul. Sepatu kuning, kita muncul. Sepatu biru, kita muncul. Kayak gitu. Misalnya variasinya merah, kuning, biru, kayak itu ya. Nah, hanya saja kalau misalnya orang sudah mengklik satu sepatu, misalnya satu sepatu biru katakanlah, satu sepatu biru. Nah, sedangkan orang itu nggak suka biru, orang itu suka kuning, maka dia akan sulit menemukan sepatu kuning itu. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, kalau misalnya orang itu misalnya satu produk ini ya, katakanlah ini produk baru yang pengen kamu tambahkan. Ini kamu cuman tambahkan kuning doang. Jadi ini cuman isinya nanti sepatu kuning doang, satu produk, satu variasi sepatu kuning doang. Nah, kalau misalnya orang itu menemukan produk kamu dan ternyata dia tuh nggak suka sepatu kuning, sukanya sepatu merah, dia nggak akan jadi beli, nggak jadi beli kayak gitu. Itu resikonya. Tapi kalau misalnya kamu menambahkan variasi, maka kalau misalnya orang menemukan, meskipun nih gambar atau fotomu ini itu ada sepatu kuning, tapi dia akan di bawahnya akan ada variasi, akan ada pilihan variasi. Dia akan klik, oh ada sepatu biru, ya udah aku beli, kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian itu jualan produk, lihat-lihat dulu. Kalau misalnya kalian pengen serius jualan, ya aku sarankan kayak tadi. Jadi kalian ini dihapus. Jadi kalian isi satu produk itu dengan banyak sekali variasi. Hanya saja kalian jangan cuma jualan satu produk ini. Oke, kalian jualan banyak jenis produk. Misalnya sepatu Adidas berapa, sepatu Nike atau sepatu Air Jordan atau sepatu apa misalnya Converse atau apa kayak gitu. Jadi kalian jualan banyak produk tapi semuanya sama ya, sepatu ya. Jangan jualan sepatu tiba-tiba jualan makanan atau baju kayak gitu ya, jangan. Ya sepatu aja kayak gitu. Cuman jenisnya banyak kayak gitu. Nah, itu kalian masukkan variasi yang warna-warna atau ukuran itu di sini kayak gitu. Oke, paham ya kayak gitu. Kemudian pengiriman ini ya sudah jelas lah, pengiriman, kemudian pre-order, kondisi. Nah, setelah selesai semuanya kamu klik simpan dan tampilkan kayak gitu. Oke.
Oke, segampang itu sebenarnya, sama saja kayak yang sebelumnya, hanya saja ya kayak gitu. Kalau misalnya kalian baru, kalian perhatikan di nama produk ini dan juga deskripsi dan juga variasi seperti yang aku sudah jelaskan tadi. Oke, semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.